Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofiatul Adawiyah dengan nomor induk mahasiswa 2011 01010039. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang evaluasi pembelajaran PAI. Yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama pengertian evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi dalam pendidikan agama adalah pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pendidikan agama guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Atau lebih singkatnya yang dimaksud dengan evaluasi di sini adalah evaluasi tentang proses belajar mengajar di mana guru berinteraksi dengan peserta didik. Secara khusus, tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan Islam adalah untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, maupun efektif. Namun dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan sikap, yaitu afektif dan psikomotorik, daripada aspek kognitif. Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik secara garis besar meliputi 4 hal, yaitu sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhan. Kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitar. Yang keempat, sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, serta khalifah Allah SWT. Materi selanjutnya yaitu macam-macam evaluasi pembelajaran. Ada 4 macam yang terbagi menjadi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, macam-macam evaluasi berdasarkan tujuan yang meliputi evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi diagnostik ini evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif, di mana evaluasi selektif ini adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan merupakan evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan kriteria siswa. Yang keempat, evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang kelima, evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Yang kedua, macam-macam evaluasi berdasarkan sasaran, yaitu satu, evaluasi konteks, merupakan evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenal rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, evaluasi input, yang merupakan evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses, merupakan evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Yang keempat, evaluasi hasil atau produk, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Yang terakhir, evaluasi outcome atau lulusan, yaitu merupakan evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Yang ketiga, macam-macam evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Satu, evaluasi program pembelajaran merupakan evaluasi yang mencangkup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran, dan lain sebagainya. Kedua, evaluasi proses pembelajaran merupakan evaluasi yang mencangkup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan
garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran merupakan evaluasi dari hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, macam-macam evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Yang pertama, berdasarkan objek. Antara lain yaitu evaluasi input, yang merupakan evaluasi terhadap siswa mencangkup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Kedua, evaluasi transformasi merupakan evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran, antara lain materi, media, metode, dan lain sebagainya. Ketiga, evaluasi output merupakan evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam evaluasi yang berdasarkan subjek yang meliputi evaluasi internal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya seorang pendidik. Kedua, evaluasi eksternal, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sebagai evaluator, misalnya orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, evaluasi pembelajaran ini mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian. Proses evaluasi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pengelolaan hasil, dan pelaporan. Yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran berbasis HOT dan LOT. Nah, evaluasi pembelajaran yang berbasis HOT atau disingkat Higher Order Thinking Skill, yakni merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memotret kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemampuan berpikir tingkat tinggi tersebut tentunya memerlukan kemampuan mengelola informasi untuk mencapai jawaban dalam situasi baru. HOT sebagai proses transfer dalam konteks pembelajaran, yaitu melahirkan belajar yang bermakna, meaningful learning, yakni kemampuan peserta didik dalam menerapkan apa yang telah dipelajari ke dalam situasi baru tanpa arahan atau petunjuk pendidik atau dari orang lain. Nah, HOT sebagai proses berpikir kritis dalam konteks pembelajaran adalah membentuk peserta didik yang mampu untuk berpikir logis atau masuk akal, reflektif, dan mengambil keputusan secara mandiri. Nah, sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.